Sport, senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini seperti biasa kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber spesial kita di episode kali ini dan membahas salah satu unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga yang ada di Universitas Brawijaya. Kira-kira hari ini kita akan bahas dan kedatangan narasumber dari UKM apa? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, boleh kenalan dulu dong sama Sobat Sport, namanya siapa, jurusan fakultas, dan dari UKM apa? Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Aku dari aku Nova Raskaulia dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Untuk UKM yang saat ini saya sedang ikuti itu adalah Mafioso, Master Fight Organization of Sport. Yang mana untuk di Mafioso ini aku ada di bidang bulu tangkis, di sebagai manajer dari atlet gitu. Oke. Iya. Kita panggilnya Kak Raska. Iya. Kak Raska. Oke, berarti Sobat Sport, hari ini nanti kita bakal kenalan gitu ya lebih jauh kepada kegiatan yang ada di Via UB nih. Iya, kegiatan olahraga mahasiswanya atau disebutnya LOF tadi ya, LOF bulu tangkis yang ada di Via UB. Oke, ini unik ya. Beberapa kali memang kita sudah kedatangan narasumber dari Mafioso nih. Betul sekali. Tapi kita baru kali ini kedatangan dari bidang bulu tangkis. Jadi boleh dong Kak Raska, boleh jelasin dong sebenarnya bidang bulu tangkis ini di LOF Mafioso sendiri tuh seperti apa sih? Oke, mungkin untuk di bidang bulu tangkis ini tuh bergerak memang untuk para mahasiswa, khususnya VIA ya gitu. Para mahasiswa VIA, untuk mereka itu yang punya minat di bidang bulu tangkis, baik itu atlet atau non atlet. Karena di badminton ini dia itu punya dua fokus utama. Yang pertama untuk non atlet, lalu untuk atlet. Nah, untuk proker yang biasa kami kerjakan secara rutin gitu tiap bulannya itu ada yang namanya Laruma, itu latihan rutin mahasiswa. Nah, untuk latihan rutin mahasiswa ini biasa diadakan oleh kami itu 1 minggu sekali. Oke. Ya, untuk Larumanya ini itu biasanya memang dicampur untuk non atlet dan atletnya. Tapi untuk atletnya itu memang mempunyai semacam pelatihannya sendiri dengan beda ya. Iya, beda. Oke. Ketika memang untuk yang non atlet itu hanya fun game atau mungkin drilling oleh pelatihnya, untuk atletnya beda nih. Karena memang untuk atletnya ini sangat ditekan oleh pelatihnya ini untuk meraih prestasinya. Terlebih memang apalagi di tahun 2025 ini nanti ada yang namanya Pomprov. Nah, Pomprov ini memang rencana rencana matang yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh badminton Via UB gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan pelatihan sendiri sih sudah beda gitu ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa khususnya di VIA itu walaupun yang bukan atlet pun bisa nih ikut untuk main badminton bareng gitu lah ya. Cuma nanti pelatihan yang diberikan beda karena untuk yang atlet lebih berfokus pada pencapaian prestasi itu nanti. Oke, luar biasa. Tapi sebelum itu nanti kita bakal bahas ya tentang itu ya Kak ya. Tapi sebelum itu boleh dong dijelasin dulu struktur yang ada di dalam badminton Mafioso ini seperti apa? Oke, untuk struktur di badminton Via UB ini dari atasnya itu formaturnya itu ada kepala divisi. Oke. Lalu di bawah kepala divisi itu ada manajer yang mana itu merupakan posisi saya yang pada saat ini saya tempati gitu. Lalu di bawah manajer itu ada pengkoordinator lapangan. Jadi di bawah manajer itu terdapat staff-staff yang dimana mereka itu tugasnya sebagai koordinator lapangan, baik itu untuk sebagai pencatatan keuangannya, pencatatan administrasi absensinya, lalu untuk pengkoordinator saat larumanya itu sendiri seperti membantu pelatih dalam mengarahkan non atlet atau misalkan menyiapkan
kebutuhan-kebutuhan dari atlet, mungkin gitu sih Kak. Oke. Nah kalau saat ini nih jumlah atlet atau jumlah anggota yang ada di badminton via UB ini berapa sih sekarang? Untuk kuantitas yang bisa saya bilang untuk saat ini itu untuk atletnya itu ada sekitar 10. Oke, Ya. itu atlet aktif ya? Atlet aktif. Oke, Karena kalau memang untuk atlet aktif ini seringkali berkolaborasi dengan UNIF, yang mana di UNIF ini ada namanya UABT. Oh, Nah, itu iya. dari situ memang UABT ini memang sering berkolaborasi dengan kami, seperti untuk atlet, khususnya di atlet ini ya, untuk training center gitu. Oke. Berarti kan tadi Kak Raska juga udah nyebutin gitu ya, selain pelatihan rutin itu juga ada perbedaan jenis antara latihan untuk yang non atlet dan yang atlet gitu kan. Nantinya pasti kita bakal bahas lebih banyak lagi gitu kan tentang prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh badminton via UB, terus juga lebih dalam lagi menyelami sebenarnya kegiatannya apa aja sih selain latihan gitu kan pastinya. Tapi semua itu nanti kita bahas setelah ini ya Kak Raska ya, karena akan ada jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini Kak Raska dari Mafioso Divisi Badminton di via UB. Oke, tadi kita juga udah kenalan gitu ya, sama kegiatan dari badminton via UB itu seperti apa sih gitu. Tapi kita belum kenal nih. Mungkin ada Sobat Sport yang tadi tuh waktu dengar Mafioso, LOF itu apa sih maksudnya gitu kan? Boleh dong dijelasin dulu sebenarnya Mafioso itu seperti apa dan badminton itu apanya Mafioso sih gitu kalau di VIA gitu. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan untuk Mafioso ini dimulai dari dibentuknya itu pada 24 Juni 2008. Oke. Yang mana untuk pada tahun pembentukan awalnya itu mereka itu hanya berdirikan dari empat fokus olahraga utama. 4 bidang gitu ya? Ya betul, ada basket, futsal, bulu tangkis, lalu ada tenis meja. Oke. Yang mana untuk pada tahun ini, yaitu tahun 2024 ini adalah sudah berkembang gitu. Yang mana ketika memang tadinya hanya 4 fokus olahraga utama, sekarang itu ada 5 ketambahan voli. Oke, kalau berarti bisa dibilang Mafioso ini apa ya, organisasi yang ngehimpun beberapa bidang olahraga. Betul di VIA gitu ya. Jadi untuk Mafioso ini memang dia ini merupakan lembaga otonom fakultas atau mungkin di UKM atau di tingkat univ itu biasa disebut UKM. Oke. Kebetulan untuk di Mafioso ini berdirinya itu di fakultas sebagai LOF di bidang olahraga. Oke. Yang mana untuk Mafioso ini memang sebagai tempat bagi para mahasiswa yang memang yang mempunyai minat atau bakat gitu secara olahraganya itu di bidang mungkin futsal, basket atau mungkin yang untuk yang saat ini sedang kita bicarakan yaitu bulu tangkis gitu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita mungkin fokus ke badmintonnya gitu ya. Oke, boleh. Pastinya kan di Mafioso ini banyak proker gitu kan. Proker mungkin proker yang mencakup keseluruhan, umum dan sampai ke divisi-divisinya masing-masing gitu. Boleh dong diceritakan dan dijelaskan gitu. Ada proker apa aja sih gitu. Selain tadi udah dibahas latihan rutin gitu yang pasti ada gitu kan. Selain itu aktivitasnya apa aja sih kalau misalkan ikut LOF ini? Oke, untuk ikut LOF ini tentunya di awal ini ada yang namanya training organization, betul. Yang mana itu merupakan memang dasar gitu untuk semua organisatoris yang memang dia ini ingin bergabung ke dalam sebuah organisasi. Ketika memang dia bergabung di
LOF Mafioso, yang akan ditekankan itu adalah bagaimana para organisatoris yang ada di Mafioso ini bisa membantu khususnya atlet atau mungkin secara umum itu generalnya mahasiswa atau mahasiswi VIA untuk mereka itu mencurahkan minat dan bakatnya di bidang olahraga yang mana untuk di VIA ini kan memang ada 5 yang telah saya sebutkan tadi itu. Untuk di Mafioso ini mereka ini mempunyai 3 proker besar. Yang pertama ini namanya Pormavia, yang mana di dalam Pormavia ini merupakan sebagai proker pertama dari Mafioso yang sebenarnya ini tujuan utamanya ini untuk sebagai rekrutmen. Bukan, untuk sebagai semacam pekan olahraganya VIA. Semacam kalau misalkan kita tahu gitu di SMA itu kayak kelas meetingnya. Karena memang diadakannya itu di akhir semester ganjil. Yang mana ketika memang semester genap. Ya, di semester genap ketika menuju liburan. Nah, itu biasanya memang di Pormavia ini tujuan utamanya sebenarnya memang untuk meningkatkan promosi dari Mafioso di lingkup VIA, lalu untuk mengenalkan Mafioso ini kepada mahasiswa-mahasiswi VIA yang khususnya untuk mahasiswa baru ya gitu ya. Nah, lalu untuk di sini itu tujuan tidak langsungnya itu adalah untuk mencari atlet baru dari angkatan yang mungkin baru bergabung di Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ini Pormavia ini sebagai pencarian atlet sekaligus untuk promosi Mafiosonya itu sendiri. Jadi sekaligus penjaringan gitu ya. Betul sambil sekali. Menyebar ini loh ada Mafioso di VIA tuh gitu. Lalu untuk proker selanjutnya itu ada Excovia. Excovia ini adalah lomba 3x3 yang mana untuk tahun 2024 ini sudah kami laksanakan itu pada tingkat nasional. Tingkat nasional. Lalu untuk memang di lomba 3x3 ini cukup bukan menyenangkan, cukup bergengsi betul. Cukup bergengsi karena memang di Excovia ini hampir seluruh fakultas di UB aja itu semuanya pada ikut karena memang mereka mengincar titel nasionalnya itu karena memang ini merupakan proker yang diadakan oleh LOF VIA yang juga mereka itu dikenal juga basketnya itu bagus gitu, jadi mungkin ya mereka berharap dari situ mereka bisa meraih prestasi gitu dari lomba yang telah kami laksanakan. Lalu yang terakhir itu ada IAT atau e-sport administration tournament yang merupakan turnamen perdana gitu yang proker perdana yang tahun 2024 ini laksanakan. Itu bergerak di bidang e-sport. Kenapa kami mengambil e-sport? Karena memang itu sebagai fokus baru mungkin karena memang yang kita tahu kan semakin 2024 ini berkembang ini, apalagi nanti 2025 ini semakin banyak teknologi, semakin banyak digitalisasi gitu lah ya, yang mungkin semakin banyak juga pengguna game digital itu ya. Dari situ e-sport ini memang sebagai salah satu fokus yang ingin kami kembangkan gitu. Mungkin gitu sih yang bisa saya ceritakan mengenai kegiatan yang di luar badmintonnya itu. Oke, luar biasa banyak sekali gitu ya ternyata ya untuk mewadahi minat mahasiswa baik di VIA maupun yang tingkat nasional pun tadi ada gitu ya. Oke, tapi nanti kita bakal kulik juga nih kegiatan selain latihan rutin yang ada di badminton. Tapi bakal kita bahas setelah yang satu ini gitu ya, Reska. Oke, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic.
Sobat Sport, masih bersama Sekar di sini dan narasumber kita hari ini yaitu Karaska dari Badminton Via UB. Tadi kita udah bahas banyak banget ya, dan kita akan melanjutkan nih pembahasan kita. Kalau tadi terakhir kita bahas tentang kegiatan selain latihan rutin yang ada di Mafioso, boleh dong Karaska sekarang jelasin kegiatan apa aja sih khususnya yang ada di badminton gitu. Oke, untuk kegiatan yang ada di badminton ini tentu saja memang di Mafioso ini kan fokus utamanya memang di olahraga gitu ya. Yang mana untuk sebagai tempat bagi para mahasiswa-mahasiswi VIA yang ingin mencurahkan minatnya di bidang olahraga. Nah, untuk proker utama yang biasa kami laksanakan tiap bulannya itu adalah namanya Laruma, latihan rutin mahasiswa. Nah, ini mungkin sempat tadi dinotis juga bahwasannya kalau Laruma ini merupakan latihan yang diadakan tiap mingguan, dan itu ada untuk non atlet dan atlet. Nah, itu adalah proker yang memang biasa kami laksanakan. Lalu ada juga yang biasa kami sebut ini adalah ketika memang atletnya ini kan tentu mereka meraih prestasi gitu. Jadi untuk badminton VIA ini juga merupakan tempat apa ya, kayak bagaimana atlet ini mudah gitu untuk baik itu secara administratifnya atau mungkin secara tekniknya untuk gitu, mengikuti pertandingan kayak gitu. Nah, itu biasanya ada yang namanya training center juga. Nah, untuk training center ini biasanya kami berkolaborasi dengan UABT atau unit aktivitas bulu tangkis Universitas Brawijaya UKM UB, karena memang kebetulan di VIA ini atlet UB itu mayoritas memang kebetulan dari anak VIA gitu. Oh gitu. Iya, jadi, memang di VIA ini mungkin telah udah saya sebutkan juga tadi atletnya ada berapa ya, dan itu memang mayoritasnya memang atlet UB juga, jadi ngerangkap atlet VIA dan atlet UB gitu. Nah, apa sih kenapa tadi kita kolaborasi dengan UABT itu karena dari UABT ini mengadakan training center, dan itu biasanya dilakukan bersama. Jadi kami mengundang atlet dari fakultas lain untuk join gabung latihan gitu di fakultas kami ketika Laruma tersebut. Jadi Laruma ini ketika memang ada pertandingan-pertandingan itu memang juga sering kolaborasi gitu dengan UABT, jadi bisa barengan untuk latihannya, karena kebetulan untuk tahun 2024 ini pelatih dari VIA itu juga sama dengan pelatih dari UABT. Iya gitu. Oke, berarti kegiatannya tadi ada Laruma sama training center. TC. Iya, training center. Gitu. Banyak ya, berarti mulai dari kegiatan yang fokusnya ke atlet sampai yang non atlet juga ada. Betul gitu. Nah, pastinya dari kegiatan-kegiatan itu ada yang berfokus juga ke itu tadi meraih prestasi. Betul gitu. Sekali. Boleh dong Karaska diceritakan gitu prestasi apa aja sih yang pernah diraih oleh Badminton Via UB, sekaligus gimana sih dukungan kampus atau khususnya fakultas gitu ya terhadap hal itu. Oke, baik. Ini berarti membicarakan tentang prestasi yang pernah diraih itu oleh para atlet kan, khususnya. Lalu untuk prestasi ini yang pernah kami raih itu adalah juara Macung League. Yang mana Macung League ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Universitas Macung. Itu merupakan kompetisi bulu tangkis secara Jawa Timur. Dan untuk VIA ini kemarin sudah back to back dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi juara 1 ganda putra. Wah, luar biasa. Dan juga di tahun ini kita juga menang di juara 2 tunggal putra gitu. Nah, itu lingkupnya secara Jawa Timur gitu. Lalu juga kami kemarin di lomba selanjutnya itu ada UM Cup, yang mana UM Cup ini bergerak di lingkupnya di nasional. Nasional, Yang mana dari UM Cup ini mengadakan lombanya, dan kita menang di juara 3 ganda putra. Ya, lalu selain itu juga ada Insersio, yang mana ini juga kebetulan diadakan oleh UM tapi dari Fakultas Ilmu Keolahragannya, dan di sana kita juga menang juara 3 ganda putra. Meskipun itu
tingkatnya itu ya Jawa Timur juga sih, mungkin di bawahnya nasional tapi masih lingkupnya luas gitu. Iya. Lalu setelahnya itu juga ada FISIP Open Turnamen kemarin, itu lingkupnya secara Jawa Timur. Kita menang di juara 2-nya itu 1, lalu juara 3-nya 2. Kenapa juara 3-nya 2? Karena memang juara 3 bersama. Oh, iya. Dan yang masuk semifinal kebetulan memang 3-nya itu dari VIA. Satunya dari luar VIA. Dan kebetulan 1 masuk final, 2-nya juara 3. Oke. Dari banyaknya prestasi itu gimana dukungan fakultas atau dukungan kampus? Dukungan fakultas dan kampus ini tentu saja memang, apalagi di Mafioso ini kan bergerak di bidang olahraga gitu. Yang pasti di Mafioso ini mengelolanya ini dari apa ya, semacam kayak tolong tangan gitu, dari fakultas ke atlet. Nah ini jadi Mafioso ini memberikan dana tentunya untuk mereka yang ingin meraih prestasi lewat lomba itu. Kita ini sangat terbuka gitu ketika memang atlet ini mempunyai keinginan untuk berpartisipasi di pertandingan ini, lalu kita akan mendiskusikannya bersama kepala divisi yang lain, karena memang di Mafioso ini kan tidak bergerak di satu olahraga saja, kan ada 5 olahraga, yang mana dari situ kita bisa tahu badminton ini apakah memungkinkan untuk berpartisipasi turnamen tersebut, karena memang selain memang berdiskusi secara internal, kita juga berdiskusi bersama pelatih. Nah, jadi ketika pelatih ini, ini tuh berpotensial untuk bisa para atletnya meraih prestasi, karena memang persiapannya juga udah cukup matang. Itu bisa dijadiin sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut gitu oleh kami sebagai Mafioso untuk apakah bisa menurunkan atletnya atau enggak. Jadi itu untuk dukungan dari fakultas. Lalu untuk dukungan dari kampus ini adanya kolaborasi dengan UABT itu merupakan sebuah kerjasama antara memang UABT dan Badminton Via UB ini, karena memang ketika memang ada pertandingan itu sangat membantu kami untuk mempersiapkan secara matang dari atletnya ini. Mungkin terakhir banget nih, pasti kan Sobat Sport nih pengen tahu gitu kan, sosial medianya Badminton Via UB ini apa sih supaya bisa catch up terus nih sama informasi-informasi yang dipunyai oleh Badminton Via UB. Boleh dong dikasih tahu sosial medianya apa aja? Untuk sosial media kami memiliki Instagram gitu, yang mana di Instagram ini namanya itu badmintonvia.ub. Yang di situ nanti biasanya kami menjelaskan info-info tentang latihan rutin mahasiswa, lalu seperti program yang tadi telah saya sebutkan, yaitu home turnamen. Lalu juga ada dokumentasi terhadap atlet-atlet yang sedang berpartisipasi di turnamen. Biasanya kami juga ikut turun gitu untuk mendokumentasikan mereka gitu sih. Oke, berarti tinggal kepoin aja gitu ya Instagramnya badminton via.ub. Oke, itu tadi sekaligus menutup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Raska karena sudah hadir di sini dan menyapa Sobat Sport, sekaligus juga menjelaskan banyak hal tentang badminton via UB gitu kan. Semoga badminton via UB nanti semakin bersinar, semakin berprestasi dan membanggakan nama VIA dan juga Universitas Brawijaya. Oke, untuk itu aku Sekar berterima kasih banyak mewakili seluruh kru, dan juga mohon pamit undur diri ya Sobat Sport. Terima kasih karena sudah menyaksikan pembicaraan kita sampai habis gitu kan. Jangan lupa saksikan terus Sportholic dan see you di episode selanjutnya. Bye bye.